Mampus lu, mati lu, tembak, matiin anjing, tembak. Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kapolres Metro Jakarta Timur, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, Kapolsek Cakung, dan juga Kapolsek Pulau Gadung, Polres Metro Jakarta Timur, serta rekan-rekan teman-teman media semuanya yang berbahagia. Pada pagi hari ini, saya beserta Pak Kapolres akan menyampaikan terkait dengan pengungkapan kasus pengeroyokan yang mengakibatkan korban. Tersangka pengeroyokan lansia di Jaktim bertambah jadi 5 orang. Kabar Publik Jakarta. Polisi mengungkap satu tersangka baru terkait kasus pengeroyokan yang menewaskan lansia bernama Wiyanto Halim, 89, di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Minggu, 23/1. Terhadap tersangka sampai dengan hari ini Polres Jakarta Timur telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Timur, Selasa, 25/1. Zulpan membeberkan 5 tersangka tersebut berinisial TB, J, RYN, Ma dan MJ. Mereka semua ikut andil dalam mengeroyok korban. TB usia 21 tahun, laki-laki, perannya menendang mobil, menendang korban dengan kaki kanan ke arah pinggang, kemudian menendang perut, jelas Zulpan. Kemudian J, 22, juga ikut serta menendang korban dan juga mobil yang dikendarainya. Sementara RYN, 23, bertugas menarik paksa korban keluar dari mobilnya. RYN perannya menendang mobil, menarik paksa tangan korban dengan 2 tangannya saat korban di mobil sampai keluar, kemudian pemukulan ke kepala korban dengan tangan kosong, tambah Zulpan. Lebih lanjut, Ma, 18 ikut serta merusak mobil korban. Ia menginjak kaca bagian depan mobil hingga pecah. Sementara MJ, 18 ikut serta menendang korban. Kelima orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini dijerat dengan pasal 170 ayat 1 dan 2 junto pasal 55 KUHP dengan ancaman 89 tahun yang sudah meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Kemudian dari kasus ini, ya, dari semalam penyidik sudah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 14 orang. Kemudian beberapa saksi, ya, juga kita lakukan pemeriksaan. Ya, jadi dari 14 ini ada yang menjadi saksi dan juga ada yang menjadi tersangka akhirnya. Kemudian sampai hari ini saksi yang sudah diperiksa, artinya dimasukkan ke dalam pemberkasan nantinya sebagai saksi yang menguatkan terjadinya tindak pidana kekerasan ini, ada 7 orang. Ya. Kemudian terhadap tersangka sampai dengan hari ini, ya, Polres Metro Jakarta Timur, para penyidik yang menangani kasus ini telah menetapkan sebanyak 5 orang sebagai tersangka terkait dengan kasus kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kelima orang ini diantaranya adalah 1, inisialnya TJ, laki-laki, umur 21 tahun. Ini perannya adalah menendang mobil, kemudian juga menendang korban dengan menggunakan kaki kanan ke arah pinggang, kemudian juga menendang ke arah perut. Kemudian yang kedua adalah JI, ini laki-laki umur 23 tahun, perannya menendang, ya, menggunakan kaki kanan ke bagian atas, ya, tubuh korban dan kendaraan atau mobil. Kemudian yang ketiga RYN,
laki-laki umur 23 tahun. Ini perannya menendang mobil dengan menggunakan kaki kanan, kemudian menarik paksa tangan kanan korban menggunakan kedua tangannya pada saat korban berada di dalam mobil hingga korban keluar dari mobil. Kemudian juga tersangka RYN ini melakukan pemukulan dengan tangan kosong ke arah kepala korban, dan ini terekam dalam video yang dimiliki oleh penyidik, serta ada juga saksi yang menyaksikan pemukulan atau penendangan tersebut, yaitu saudara NR. Ya, di antara 7 saksi tadi adalah saudara NR. Ini saksi yang memperkuat ya tindakan daripada para tersangka. Kemudian tersangka keempat, inisialnya MA. Ini laki-laki umur 18 tahun. Perannya adalah menginjak kaca bagian depan hingga pecah. Ya. Kemudian yang kelima, tersangka kelima adalah MJ. Ini laki-laki usia 18 tahun, perannya menendang ya kepada korban dan mobil, dan ini disaksikan oleh saksi. Ada saksi yang menyaksikan, yaitu saudara NR. 5 orang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Namun demikian rekan-rekan, perlu saya sampaikan bahwa penanganan dan penyidikan kasus ini ya tidak berhenti di sini, tetapi penyidik akan terus mengembangkan lagi ya terkait dengan pelaku-pelaku yang lain. Karena berdasarkan rekaman CCTV yang kita miliki ya, pada saat terjadi pengeroyokan terhadap korban ini dimungkinkan dilakukan oleh lebih daripada 5 orang. Nah, saat ini penyidik sedang melakukan pendataan dan pengejaran. Kita sudah memiliki data semua kendaraan roda 2 yang mengikuti mobil korban. Kita sudah memiliki data identifikasi kepemilikan kendaraan tersebut. Ya, ini masih ada tim kita di lapangan yang sedang melakukan pencarian dan pengejaran terhadap pelaku-pelaku lain yang ikut ya dalam rombongan membuntuti atau mengejar mobil korban hingga berakhir di TKP dengan pemukulan tersebut. Kemudian dari kasus ini beberapa barang bukti yang bisa diamankan ini kami perlihatkan di sini, diantaranya ada di sini adalah baju, kemudian juga ada helm, ya, kemudian ada juga 1 unit mobil Toyota Rush yang tidak bisa ditampilkan ya, tetapi sebagai barang bukti 1 unit mobil Toyota Rush Nopol B1859 SYL. Ini adalah milik daripada korban. Jadi dugaan ataupun adanya provokasi teriakan maling ya, ini tidak benar, bahwa ya hasil pengecekan kita itu adalah mobil daripada korban. Kemudian cara yang dilakukan oleh para tersangka ini dalam melakukan kekerasan ini adalah melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan melakukan pemukulan menggunakan benda tumpul yang mengakibatkan kematian pada korban. Kemudian saya bisa sampaikan juga sedikit kronologis terjadinya kasus ini rekan-rekan, bahwa kasus ini ya bermula ya atau diawali adanya serempetan di Jalan Cipinang Muara, Pulau Gadung, antara seorang pengemudi kendaraan bermotor yang kemudian merasa dirugikan akibat adanya serempetan itu. Kemudian karena melihat mobil korban tidak menghentikan, kemudian melakukan pengejaran dan juga melakukan teriakan yang bersifat provokasi atau provokatif ya, yaitu dengan kata-kata maling, sehingga ini diartikan ya oleh orang di sekitar bahwa mobil yang melaju di depan ini adalah mobil curian, artinya dilakukan oleh pengendara mobil tersebut. Nah, inilah yang mengakibatkan banyaknya kendaraan bermotor yang lain yang bersimpati kepada teriakan daripada salah satu pelaku ini, sehingga secara beramai-ramai
mengikuti ya, membuntuti dan mengejar mobil korban sampai berakhir di TKP akhir, yaitu di Jalan Pulau Kambing depan Kimia Farma, Cakung, Jakarta Timur, ya, dengan dilakukannya tindak pidana pengeroyokan terhadap korban. Kemudian terkait dengan kasus ini, para tersangka, ya, 5 orang yang sudah kita tersangka ini dikenakan pasal 170 ayat 1 dan ayat 2 untuk pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara. Itu rekan-rekan ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan kasus ini. Tentunya dengan adanya pengungkapan ini juga saya bisa sampaikan penyidik ya menetapkan kelima orang sebagai tersangka ini berdasarkan olah TKP dan juga fakta dan data yang ada di lapangan. Ya, jadi kelima tersangka ini ya hasil pemeriksaan kita sampai dengan saat ini tidak memiliki keterkaitan dengan latar belakang yang dimiliki oleh korban. Ya, tetapi tentunya seperti saya sampaikan di awal bahwa penyidikan kasus ini tidak berhenti dengan penetapan 5 tersangka ini. Kita masih melakukan pencarian dan pengejaran terhadap orang-orang lain yang ada di TKP, yang kita sudah memiliki ya data-datanya ya, yang masih dilakukan oleh tim di lapangan, sehingga nanti akan ketahuan ya motif utama daripada kasus ini ya apabila semua orang yang ada di TKP itu sudah kita amankan. Nah, sementara 5 orang ini adalah mereka-mereka yang secara nyata dan mengakui secara terbukti ya melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan mereka juga mengakui ya bahwa mereka melakukan itu akibat provokasi ya, akibat provokasi, dan kami sudah melakukan juga profiling terhadap kelima orang ini ya bahwa tidak memiliki latar belakang dengan korban. Artinya apa yang disampaikan keluarga korban, apakah ada latar belakang dengan persoalan yang ada pada korban, kelima tersangka ini tidak memiliki kaitan ke arah tersebut. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan ya. Di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu.